Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul. Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Ya, kawan-kawan semua, hari ini ada dua kejadian penting. Satu Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Dan yang kedua, pelantikan anggota DPR dan anggota DPD yang insya Allah tidak jadi melantik Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Karena tidak lagi qualifying, ya, tidak lagi punya kualifikasi, sudah melakukan perbuatan tercela. Nanti saya akan mengundang tokoh-tokoh untuk berbicara ke depan maksimal 5 menit. Kesempatan pertama kita berikan kepada yang terhormat. Saya tidak ingin mengatakan yang mulia, karena yang mulia sudah tidak mulia lagi. Tadi di MPR DPR tidak ada yang mau tepuk tangan. Nah, ini yang terhormat Bapak Amin Rais, Profesor Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, bangun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu dasarnya undang-undang, tapi oleh si Joko Pret ini ya, itu betul-betul menghina kita semua. Yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, keluar-keluar, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, itu Special Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, itu yang sangat kotor, ya, serba pornografi, ya, dan dipikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, pokoknya kita tahu lah, ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sering sekali insiden ayat pendek Surat Ibrahim berbunyi Waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal.
Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana. Ya. Sekalipun makar mereka itu dimaksud untuk melenyapkan beberapa gunung. Ya. Ini dahsyat sekali. Ya. Jadi manusia itu cuma dunia debu, kalau kemerintih, kemeluntung, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. Syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gampang. Ucap kacarito, bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Ing Oslo, sana Solo, bukan Solo, tapi Oslo, ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul. Hidup. Yang kemudian diberi pencitraan yang luar biasa. Dia adalah Petro, mendapatkan gelar the best mayor in the world. Petro bisa untuk mayor, Petro bisa dapat mayor. Luar biasanya, dia berucap ketika ada banjir di mana-mana. Banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Maka berangkatlah dia naik mobil SMK. Mana SMK-nya? Gak ada. Karena SMK-nya goib. Nah, kemudian setelah dia di Jakarta, dia dibedaki. Petro ini dibedaki, kasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu. Ya, tapi ini bukan silver cebokernya Fufafa ya. Itu ada silver juga namanya. Silverster itu namanya. Nah, kalau ini silver yang lain. Tapi bukan silver. Dia kemudian setelah dibedaki, kemudian dia masuk, dan kalau wayang itu akan masuk menjadi sebuah lakon namanya Gorong-Gorong. Jadilah dia menjelma menjadi Petro yang berkulit emas. Petro berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta, banjir tidak juga hilang. Betul? Dia kemudian berucap, banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden Konoha. Wah, kemudian didukung oligarki. Dia kemudian menemukan, kalau dalam cerita sebenarnya, dia menemukan yang namanya Serat Kalimosodo. Serat Kalimosodo itu adalah surat kalimat syahadat. Tapi apa benar dia mengucap kalimat syahadat? Nah, kemudian dia berubah menjadi Raja Petruk. Inilah Raja Petruk. Bukan Raja Jawa, tapi Raja Petruk. Ada gambar ini. Raja Petruk ini memang tidak layak menjadi raja, kan tadi. Ini orang yang hitam tadi. Kemudian dipakaiani, dikasih, dan dia kemudian dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh namanya Well Geduel Bek. Well Geduel Bek itu artinya apa? Dia geduel, dia itu pakaiannya rapi, tapi rakyatnya cuek bebek. Rakyatnya diterlantarkan. Kemudian ini asli dalam referensi Raja Petruk atau Petruk Jati Ratu ini dikenal dengan nama kantong bolong. Ini asli. Jadi filosofinya jelas. Kantong bolong itu kantong yang berisi 11.000 triliun. Betul? Bolong tapi nggak ada isinya. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Jadi itu pesan moralnya.
20 hari lagi, mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk. Dan kemudian jadilah dia kemudian diadili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petruk terlanjur jadi raja. Dilubatkan 9 naga digorong-gorong kemunafikan. Saat itu rembulan menutupi matahari, kegelapan menyelimuti mata hati, akal sehat terprosok di selokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun strategi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa. Dari atas tahta kepalsuan, lebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petruk, membalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, misir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, tongkat di tangan kanan. Ada juga yang lempeng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menyebut takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Fafa berkata di Kaskus ya tahun 2014 tengah malam, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih, lalu dia berteriak, "Titi, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa, tepatnya schizofren, ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia, berulang kali, ratusan kali dalam kurun waktu yang singkat, ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesi kompulsif, merupakan bagian dari gejala schizofrenia, ya. Kemudian dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru. Itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Nah, itu lucu banget kan? Lihat. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya.
sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat kan, terjadi sebuah flight of idea. Dari tiba-tiba Pak Prabowo yang dulu naik Gunung Semeru, tiba-tiba Pak Prabowo teringat ya seorang yang nasionalis gitu ya. Tiba-tiba dia loncat lagi pikirannya. Inkoherensi namanya ya. Bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, Bu Titi kembalilah ke pelukanku ya. Jadi di situ ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ, simptom skizofrenia di situ ya. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ini lucu banget. Karena yang menggelinding itu bukan binatang landak, tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Karena keterbatasan IQ dia, maka sangat bodoh, maka dia berpikir landak itu sebenarnya terenggiling. Tulisannya landak. Ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Loncat lagi dia. Karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas. Ke puncak pas seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si buku Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya, apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Pendukung Jokowi? Yang ada pendukung Gibran masih pendukung Bapak. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya dokter panjang ya, gelarnya nih ya. Habib itu kan gelarnya panjang banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Suryo menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong ada 11.000 triliun ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Nah, saya mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI itu berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, capres tidak mikir. Saya tidak mikir, saya cuma ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi gimana soal capres? Capres, saya itu mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong.
Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Sekarang kita lihat loncat saja. Saya bacakan para penggugatnya. Satu, Habib Rizik Syihab. Kedua, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Ada Eko Sancoyo SHMH. Ada Edi Tempatin Buang Anak Mulyadi. Ada Mas Mursalin, dasarnya di ujung. Ada Dr. Marwan Batubara. Dan satu lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah satu, menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah calon rumah mantan Presiden Joko Widodo, 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15 juta sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Saya kira itu saja, banyak yang lainnya yang bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan, jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Racikan Berita